Ketika berkendara di pinggiran Danau Kerinci, tak jauh dari tempat saya berhenti, saya melihat sebuah desa. Lokasinya tak jauh dari tempat saya berdiri. Desa itu tepat berada di pinggiran danau. Rumah-rumahnya tersusun rapat, dari lereng sampai ke puncak bukit dan menghadap langsung ke Danau Kerinci. Saya penasaran, bagaimana rasanya berada di sana. Desa itu bernama Desa Tanjung Batu. Begitulah keterangannya di Google Maps. Halo semuanya, saya Tata Japa, dan hari ini saya akan membawa Anda berjalan-jalan di Desa Tanjung Batu. Pagi-pagi saya sudah sampai di bagian depan desa. Suasananya tenang. Di atas sana, burung-burung berkicau menyambut pagi yang dingin. Jalan-jalan mulai sesekali dilewati pengendara. Di depan rumah dekat jalan ini, bunga-bunga bermekaran menghiasi pekarangan, dan sawah-sawah tumbuh subur menghijau di pinggiran danau yang membentang. Saya pikir saya datang di waktu yang tepat untuk berkunjung dan berkeliling. Mantap. Mari berkeliling di bagian depan untuk mulai jalan-jalan hari ini sebelum masuk ke bagian dalam desa. Kalau begitu, mari kita mulai jalan-jalan santai di Desa Tanjung Batu. Desa Tanjung Batu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Berjarak sekitar 23 km dari kota Sungai Penuh. Desa ini punya sumber alam yang begitu paripurna. Danau di bagian depan, hutan di bagian belakang, dan sawah di sekelilingnya. Benar-benar lengkap, bukan? Sawah-sawah di sini begitu subur, membentang dari ujung ke ujung, seperti sebuah permadani hijau yang terhampar. Antara sawah dipisahkan oleh jalan besar, dan di ujung sana, Danau Kerinci yang tenang, membentang sejauh mata memandang. Menakjubkan. Pemandangan ini selalu tersedia bagi siapapun yang lewat hari ini. Saya suka tempat ini. Semoga Anda juga. Desa Tanjung Batu memiliki gerbang yang cukup sederhana. Dua pilar tembok yang dipasangi keramik, dengan papan nama bertuliskan Welcome to Desa Tanjung Batu di atasnya. Gerbang ini adalah satu-satunya jalan untuk masuk desa. Setelah melewati gerbang, kita akan mendapati jalanan yang mulai menanjak, dengan rumah-rumah berdiri di atasnya. Namanya juga desa di atas bukit.
Hanya separuh jalan saja saya melewati jalan aspal tadi. Di pertengahan, saya menemukan tangga menuju ke perumahan. Naluri menyarankan saya untuk lewat jalan ini saja. Biasanya jalan-jalan seperti ini selalu memberikan kejutan-kejutan menyenangkan yang saya butuhkan dalam menangkap suasana kehidupan di pedesaan. Dan disinilah saya sekarang, berjalan di antara gang dan rumah-rumah lama yang ada di desa ini. Masuk ke bagian dalam desa, di sini saya menemukan sebuah masjid yang berdiri tepat di puncak tebing ini. Ada tangga besar untuk naik ke halaman masjid. Dari halaman masjid, kita akan disuguhkan pemandangan indah Danau Kerinci. Wah, wonderful. Di bagian kiri masjid, ada sebuah persawahan di lereng bukit yang menarik perhatian saya. Saya pun mulai berjalan ke sana. Tapi sebelum sampai ke tempat tujuan, suara gemericik air samar-samar terdengar dari sebuah gang kecil di samping masjid ini. Ternyata jalan itu membawa ke area berwudhu dan kamar kecil. Sekalian saja saya numpang buang air di sini. Tapi di luar dugaan, tempat berwudhu ini benar-benar tak biasa dan jarang saya temukan sekarang ini. Airnya dari air pergunungan, mengalir non-stop. Dan tempat ini seperti area mandi yang dibuat beberapa dekade yang lalu, dengan pancuran yang berjejer, kuno dan terlihat begitu menyegarkan. Tulisannya juga masih menggunakan ejaan lama. Wah, penemuan ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Mantap. Oh, eh. Dengan keindahan alam dan bangunannya yang otentik, tak heran jika di desa ini saya akan menemukan tempat dengan pemandangan terbaik. Dan mungkin disinilah tempat itu, tak jauh dari masjid, di ujung jalan ini. Ketika sampai di sini, saya bahkan seperti kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa menakjubkannya tempat ini. Oh Tuhan, ini benar-benar terbaik. Dengan euforia telah menemukan sebuah harta karun pemandangan desa, saya meneruskan jalan semak yang ada di belakang desa, berharap akan menemukan jalan pintas di ujung sana. Dan ternyata, di belakang sini adalah area warga melepaskan sapi. Ketika lewat, saya merasa sapi ini memberikan pandangan penasaran sekaligus heran. Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi ya sudahlah, kendala bahasa telah memisahkan kami. Lalu saya melanjutkan langkah melewati sapi ini. Semakin saya berjalan, semakin tebal semak yang saya lewati. Jalan setapak yang tadi saya lalui mulai berubah menjadi, ini jalan atau bukan ya? Perasaan saya mulai tak enak. Waduh, gimana ini?
Dan ternyata benar, ini jalan buntu. Terpaksa saya putar balik. Sepertinya saya mulai sedikit mengerti apa yang ingin disampaikan sapi tadi. Ketika saya kembali menghampiri sapi tadi, ia hanya memalingkan muka. Mungkin saja ia sekarang sedang menahan tawa. Saya pun lewat tanpa menoleh karena merasa malu. Memang benar kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi dengan berbalik jalan, setidaknya saya akan kembali melihat lagi pemandangan terbaik di desa ini. Jadinya kekesalan mendapati jalan buntu tadi, akhirnya kembali bisa terobati dengan total. Mantap! Setelah melewati masjid, saya mendapati dua jalan bercabang. Satunya lurus, satunya lagi berupa tangga naik. Dan kali ini, saya pilih jalan tangga di samping masjid. Dengan langkah satu-satu menaiki anak-anak tangga yang lumayan curam, saya akhirnya sampai ke bagian desa yang lebih tinggi lagi. Dari atas ini, saya bisa melihat danau kerinci di antara atap-atap rumah yang tadi saya lewati. Amazing. Kata Java. Ya. Kali ini saya tidak tersesat lagi. Jalan yang saya lewati membawa saya ke perumahan yang ada di punggung bukit. Bisa dibilang, disinilah bagian tertinggi dari desa ini. Rumah-rumah di sini didominasi oleh rumah-rumah lama dengan desain yang begitu klasik. Mungkin saja rumah-rumah ini telah dibangun bahkan sebelum saya lahir. Hehehehehe. Selama berjalan di gang ini, hanya kekaguman yang saya rasakan. Super wonderful. Selain rumah-rumah lama yang begitu menawan, di sini pekarangan rumahnya juga begitu terawat. Bunga-bunga yang ditanami telah bermekaran, membuat taman-taman yang ada di depan rumah menjadi begitu berwarna. Bunga ini berjejer di dalam pot di atas pagar-pagar rumah. Bisa dibilang ini berlebihan. Berlebihan indahnya.
Ini adalah sisi lain dari komplek yang tadi saya lewati. Di sini masih didominasi rumah-rumah lama, bunga-bunga yang bermekaran, dan suasana desa yang tenang. Bedanya, kali ini saya menemukan buah-buah kopi yang sedang dijemur di bahu jalan yang sedang saya lewati. Sontak saja, aroma kulit kopi yang segar menguap dari buah-buah yang sedang dijemur ini. Namun aroma ini sangat berbeda dengan aroma kopi yang sudah disangrai. Yang ini masih seperti bau daun yang sedang dijemur. Setelah berjalan melewati gang, bertemu dengan anjing galak yang untungnya sedang dirantai, jalan buntu dan berbalik arah. Sekarang akhirnya saya sampai ke jalan keluar desa. Jalan ini ditandai dengan sebuah rumah lama yang ada di atas tebing. Di depan rumah inilah jalan itu menurun dengan pemandangan danau di depannya. Jalan menurun ini sepertinya terhubung ke gerbang desa. Lintasannya yang curam membuat kita harus fokus jika berkendara di sini. Tapi itu pasti sulit, mengingat di depan ada pemandangan Danau Kerinci yang begitu menarik perhatian. Waduh. Akhirnya setelah berkeliling dari bawah ke bagian atas desa, saya pun sampai lagi ke bagian bawah desa, tempat awal kita mulai jalan-jalan tadi. Hari juga sudah mulai beranjak siang, dan kendaraan yang lewat jalan besar juga makin ramai. Wah, kemana lagi ya? Sepertinya bagian tepi danau adalah tempat yang belum kita lewati. Dan kebetulan,
Saya menemukan sebuah jalan tanah di antara rumpun bambu ini. Tak jauh dari tempat saya turun tadi. Wah, mantap. Sepertinya tempat ini akan menjadi lokasi terakhir pada jalan-jalan ini. Tapi ketika sampai di tepian danau, saya menemukan ada banyak sampah plastik yang terdampar di tepian danau ini. Sayang sekali. Padahal danaunya cantik loh. Oh iya Pak. Aduh, merah-merah. Oh. Dan inilah bagian penutup dari jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Semoga Anda senang dan terhibur dengan perjalanan ini. Mari berjumpa lagi di desa berikutnya. Dari Desa Tanjung Batu, saya Tata Japa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.